Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 6 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 34. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memilih lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Kemudian pada ayo berlatih halaman 35, mari bersama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, apakah cita-cita atau impianmu? Cita-cita dan impianku adalah ingin menjadi dokter. Nomor 2, kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Kegiatan yang saya sukai di rumah adalah bersih-bersih rumah dan membantu orang tua. Nomor 3, kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? Kegiatan yang saya sukai di sekolah adalah belajar dan bermain bersama teman-teman. Nomor 4, kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Kegiatan yang paling sulit dilakukan adalah belajar untuk disiplin. Kemudian nomor 5, jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Kegiatan yang dapat membantu saya untuk meraih cita-cita adalah mengikuti kegiatan belajar jam tambahan dan mengulang pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Kemudian pada ayo berlatih halaman 36, cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh teman sebagai berikut. 1. Apakah kegiatan yang kamu sukai? Kegiatan yang aku sukai adalah bermain bola. Nomor 2. Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? Aku menyukai kegiatan itu karena dapat membuat tubuh menjadi sehat. 3. Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? Kegiatan penting yang sulit aku lakukan adalah mencetak gol. 4. Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? Kegiatan itu sulit bagiku karena untuk mencetak membutuhkan tendangan yang akurat agar menghasilkan posisi bola yang terarah ke gawang lawan. 5. Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan? Pekerjaan yang aku cita-citakan adalah pemain sepak bola. Kemudian, apakah kegiatanmu sama dengan kegiatan temanmu? Apa kesimpulanmu tentang cita-citamu? Kesimpulan tentang cita-cita temanku adalah
pada dasarnya setiap orang memiliki cita-cita dan manfaat yang berbeda. Cita-cita temanku sangat mulia dan baik. Motivasi dan semangatnya untuk meraih cita-cita sangat kuat. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 37, silahkan adik-adik membaca kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu, yang berjudul Kisah Sukses Mengatasi Kegagalan. Kemudian pada halaman 38, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison adalah ingin menjadi pemain basket kelas dunia dan ingin menjadi penemu lampu listrik. Nomor 2. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan keduanya? Kegiatan yang senang dilakukan keduanya adalah belajar, berlatih, dan terus berusaha. Nomor 3. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Tantangan yang dihadapi keduanya adalah saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Sedangkan Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Kemudian nomor 4. Bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Cara mereka menghadapi kegagalannya adalah mereka bekerja keras dan berusaha untuk belajar, berlatih, dan mencoba dan terus mencoba sehingga sampai sukses. Bagaimana denganmu? Kemudian kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 39. Nomor 1. Tantangan apa saja yang kamu hadapi untuk meraih impianmu? Tantangan yang akan aku hadapi untuk meraih impianku adalah belajar dan terus berlatih sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita sampai berhasil. Nomor 2. Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Aku akan menghadapi tantangan tersebut dengan sabar dan terus mencoba. Pada Ayo Mengamati halaman 40, Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Perhatikan gambar berikut. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tamuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir sama. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 41. Bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1. Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang mereka bedakan? Jawab, keragaman dan ciri-ciri fisik yang membedakan tidak ada karena kami satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nomor 2.
Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Jawab, manfaatnya untuk mengetahui ras dan ciri fisik adalah kita saling mengenal budaya dan bisa mengetahui makanan khasnya. Nomor 3. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Manfaatnya mengetahui keragaman ras dan fisik di sekitar kita adalah kita bisa saling menjaga rasa toleransi terhadap perbedaan ras dan fisik. Nomor 4. Jelaskan hasil diskusimu di depan kelas. Hasil diskusi yang kami dapatkan adalah saling menghargai biarpun beda ras dan fisik karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya silakan adik-adik pada Ayo Membaca halaman 42, bacalah puisi yang berjudul Tanah Airku Tanah yang Beragam karya D. Karitas. Selanjutnya pada halaman 43 kita akan menjawab pertanyaan nomor 6. Bacakan hasil diskusimu dengan teman sebangkumu di depan kelas. 1. Makna puisi bait pertama adalah biarpun beraneka ragam suku tetapi kita bangsa Indonesia. 2. Makna puisi bait kedua adalah dengan keberagaman yang ada kita memiliki rasa syukur. 3. Makna puisi bait ketiga adalah menerangkan keberagaman yang ada di tanah air Indonesia. Nomor 4. Makna puisi bait keempat adalah menerangkan nasihat untuk menjaga tanah air Indonesia. Kemudian nomor 5 pada halaman 43. Makna puisi keseluruhan adalah Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan bangsa. Adik-adik kelas 4 yang hebat, Indonesia yang memiliki banyak kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersyukur dan bangga hidup di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia demi bangsa Indonesia. Kemudian laporan hasil diskusi dari Ayo Mengamati halaman 44 adalah keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan boksit. Adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.